Halo adik-adik, Kak Tantri di sini. Kakak akan menceritakan salah satu kisah paling terkenal yang ada di Alkitab. Kalian mau tahu siapa? Iya, kisah yang Kak Tantri akan ceritakan hari ini adalah tentang Daud. Yang mana ya yang Daud dari gambar yang di belakang Kak Tantri? Yang kiri, kanan, yang mana? Baik, hari ini Kak Tantri akan mulai cerita tentang Daud yang bertubuh kecil tapi memiliki keberanian yang besar. Wow, pasti adik-adik penasaran kan? Bagaimana mungkin ya orang yang bertubuh kecil seperti Daud mampu mengalahkan Goliat yang bertubuh sangat besar? Kalau begitu, mari kita dengarkan ceritanya. Cerita Daud mengalahkan Goliat diambil dari Alkitab Perjanjian Lama. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Di dalam Alkitab digambarkan seorang anak bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Masa remajanya Daud dihabiskan dengan menggembalakan domba. Adik-adik, Daud sangat setia menggembalakan domba-dombanya. Daud adalah gembala domba yang baik loh. Satu ketika Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk mengantarkan gandum dan roti kepada ketiga kakak laki-lakinya, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketiganya sedang siap berperang melawan tentara Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya domba-dombanya pada seorang penjaga. Ketika itu, Daud pergi ke kemah tentara dan dia mencari kakak-kakaknya. Di mana kakak-kakakku berada? Ketika Daud sampai di perkemahan tentara, ia berlari ke barisan perang dan tetap mencari kakak-kakaknya. Tuh, di mana ya? Aku belum melihat mereka, kata Daud. Saat itu Eliab kakaknya Daud melihat Daud. Dan tiba-tiba saja Eliab marah kepada Daud. Kata Eliab kepadanya, "Kenapa kamu di sini? Siapa yang menjaga domba-domba kita yang 2-3 ekor itu kalau kamu datang ke sini? Pasti kamu ingin melihat pertempuran kan ke sini?" Lalu Daud menjawab, "Emang kenapa? Cuman mau bertanya saja." Saat itu Goliat, tentara raksasa Filistin, maju ke depan dan mencemooh orang Israel. Kata Goliat, "Ayo maju, siapa yang ingin kukalahkan terlebih dahulu? Ayo maju. Jika ada yang bisa mengalahkanku, maka aku akan menjadi hamba Israel. Tapi sebaliknya, jika kalian kalah, bersiap-siaplah menjadi hamba orang Filistin." Perkataan Goliat membuat orang Israel ketakutan sebab badan Goliat sangat besar. Tingginya saja mencapai 3 meter lebih. Wah, tinggi sekali ya adik-adik.
Tidak hanya itu, Goliat juga sangat handal dan berpengalaman dalam berperang. Berbeda dengan tentara-tentara lain. Tetapi adik-adik, tantangan Goliat tidak membuat Daud gentar. Dia pun mengutarakan keinginannya untuk mengalahkan orang Filistin itu kepada prajurit Israel yang kemudian disampaikan ke Raja Saul. Raja Israel waktu itu namanya Raja Saul. Kata Daud, biarkan aku bertarung melawannya. Aku akan mengalahkannya. Raja Saul berkata, hei Daud, kau masih sangat muda. Dan Goliat itu tentara paling kuat dan berpengalaman dalam berperang. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkannya? Daud berkata, Tuhan selalu menyertai aku dan akan membantu aku mengalahkannya. Selain itu, aku juga sudah sering mengalahkan singa, beruang, yang selalu berusaha menerkam domba-dombaku. Aku bisa mengalahkannya, kata Daud. Melihat keyakinan Daud, Raja Saul pun mempersilahkannya untuk melawan Goliat. Lalu memakaikan Daud baju perang yang kuat dan memberikan sebuah pedang. Tapi Daud malah melepaskannya karena Daud tidak terbiasa menggunakan benda-benda itu. Aku tidak bisa menggunakannya. Rasanya sulit sekali. Bahkan aku tidak bisa berjalan dengan ini semua. Akhirnya Daud melepaskan jubahnya dan mengenakan pakaian yang biasa Daud kenakan, adik-adik. Daud pergi mengambil tongkat dan 5 batu licin dari sungai. Lalu Daud memasukkannya ke dalam kantong gembala lengkap memegang ketapel yang ada di tangannya. Daud kemudian pergi mendatangi Goliat yang besar dan lengkap dengan baju perang serta pedangnya. Goliat sudah siap untuk mengalahkan Daud. Tetapi Daud juga sudah siap ingin mengalahkan Goliat. Ketika melihat Daud yang kecil, Goliat langsung meremehkannya dan menghinanya. Kata Goliat, anjingkah aku maka engkau mendatangiku dengan tongkat? Hadapilah aku, sini kamu Daud, sini. Tapi adik-adik, Daud tidak takut sedikit pun. Malah dengan gagah berani dia membalas perkataan Goliat. Kata Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku Daud, aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang kau tantang itu. Daud kemudian berlari ke barisan musuh dan memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Dilemparnya batu itu dengan sekuat tenaga menggunakan ketapelnya. Yang langsung tepat mengenai kepala Goliat. Hingga Goliat pun jatuh dan mati. Ketika orang Filistin melihat kekalahan Goliat, langsung ketakutan mereka dan melarikan diri. Ayo kita pergi, ayo kita pergi. Goliat sudah dikalahkan. Ayo kita pergi. Namun adik-adik, pasukan Israel mengejar mereka dan memenangkan pertempuran. Israel menang. Daud menang mengalahkan Goliat. Demikianlah akhir dari cerita Daud mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari ya dari kisah firman Tuhan ini?
Kisah ini menceritakan begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita umatnya. Walau tampak mustahil di mata manusia, tetapi Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri ya. Kita harus selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang besar dan mampu mengalahkan apapun dan siapapun. Yeay! Selesai. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya adik-adik. Dadah! Tuhan memberkati.